Bab 46 Aku Menyukaiku. Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Saat itu ibunya mengenakan kaos longgar berwarna hijau dan celana pendek berwarna putih. Saat dia duduk dalam pelukannya, dia bisa mencium wanginya, membuatnya sulit berkonsentrasi lagi menonton konser Yoon Shin Er. Setiap kali dia menarik napas, dia bisa mencium aroma bunga sakura di tubuhnya, membuatnya merasa segar seperti sedang duduk di bawah pohon sakura di musim semi. Saat ibunya menonton konser langsung Yoon Shin Er di TV, dia mulai menggerakkan tangannya dan meremas payudaranya melalui kaosnya sambil mencium wanginya. Ah, ibunya mengerang pelan saat merasakan anaknya sedang meremas payudaranya. Dasar mesum, renung bibinya saat melihat keponakannya sedang meremas payudara kakak perempuannya. Meskipun dia sedang menonton konser langsung Yoon Shin Er di TV, Ye Qingyu mau tidak mau mencuri pandang saat dia mendengar erangan kakak perempuannya. Ye Qingyu mengira mereka akan menonton konser langsung Yoon Shin Er di TV bersama-sama, tetapi sepertinya itu tidak akan terjadi. Dia bahkan mulai menyalahkan kakak perempuannya yang merayunya dan tentu saja dia juga menyalahkan keponakannya yang mesum. Saat ini, ketika Xiao Tian mengetahui bahwa ibunya tidak memakai bra, dia mendekatkan wajahnya ke telinga kanannya dan berkata, kamu tidak memakai bra ibu. Petik 2. Ya, apakah kamu menyukainya, Tian? Tanya ibunya. Tentu saja, aku menyukainya, katanya sebelum menggigit daun telinga kanannya dengan lembut. Ibunya menggigit bibir bawahnya dan tubuhnya menggigil sesaat ketika dia menggigit daun telinganya. Saat itu, ibunya tampak menikmati sentuhannya dan menerima semua yang dia lakukan pada tubuhnya karena dia tahu hal seperti itu akan terjadi padanya saat dia memutuskan duduk di pelukannya. Sebenarnya dia juga berharap dia akan melakukan hal seperti itu padanya, itulah sebabnya dia memutuskan untuk duduk dalam pelukannya tanpa memakai bra karena setelah berhubungan dengan putranya hampir setiap hari, dia merasa tubuhnya merindukan sentuhannya setiap menit, membuatnya hampir tidak bisa berkonsentrasi melakukan apapun lagi. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Saat itu, ia masih meremas payudara ibunya melalui kaos longgar berwarna hijau namun saat ia mendengar erangan seksi ibunya, ia merasa seperti sedang mendengarkan lagu yang indah, membuatnya ingin mendengar erangan seksi ibunya lagi dan lagi, oleh karena itu salah satu tangannya masuk ke bawah kaos hijau longgar dari dekat lehernya untuk meremas lembut payudaranya. Rintihnya keras saat merasakan putranya meremas dada telanjangnya. Ye Qingyu yang sedang menonton konser langsung Yoon Shin Er di TV tidak dapat berkonsentrasi lagi ketika dia mendengar kakak perempuannya mengerang dan nafsu mulai muncul di dalam tubuhnya tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahannya dan terus menonton konser langsung Yoon Shin Er di TV. Sedangkan Ye Suein yang sudah penuh nafsu mulai menggerakkan tubuhnya sendiri. Seolah-olah tubuhnya memberikan tanda bahwa tubuhnya menyukainya dan ingin lebih merasakan sentuhannya. Melihat ibunya menggerakkan tubuhnya sendiri, dia mulai menyeringai dan berkata, apakah kamu menyukainya, ibu? Petik 2. Jadi kamu ngaku, ucapnya. Iya, rasanya gua. Rintihnya saat merasakan tangan anaknya masuk ke dalam celana pendek putihnya dan langsung memainkan bibir vaginanya. Sudah basah. Apakah kamu mempersiapkan ini untukku? Katanya sambil menggodanya. Ya, vagina ibu basah karena ingin penis Tian yang besar di dalamnya. Dia mengerang sambil menggerakkan pinggulnya maju mundur seperti dia ingin dia segera memasukkan jarinya ke dalam V4 ginanya. Karena tidak ingin mengecewakan ibunya, ia langsung memasukkan dua jarinya ke dalam V4 ginanya. Tidak mungkin, dua jari, dari awal, dia mengerang pelan. Saat ini Ye Suein tidak peduli dengan konser langsung Yoon Shin Er atau kenyataan bahwa adik perempuannya ada di sampingnya, dia hanya ingin menikmati kesenangan surgawi itu dan tidak ingin mengakhirinya. Karena dia tidak bisa menahannya lagi, Ye Suein menyentuh pipinya dan berkata, Tian, ibu tidak bisa menahannya lagi. Ayo lakukan sekarang juga. Mendengar apa yang dikatakan kakak perempuannya, Ye Qingyu langsung berkata, kamu ingin berhubungan S3 kilodetik di sini. Tidak bisakah kamu melakukannya di tempat lain? Mendengar bahwa Ye Suein tidak bahagia, dia sudah tidak dapat menahan diri lagi dan ingin putranya masuk ke dalam V4 ginanya sesegera mungkin jadi dia menatap Ye Qingyu dan berkata, Qingyu, diamlah, jika kamu tidak ingin melihat kami, pergilah ke kamarmu atau duduklah di sana dengan tenang. Mendengar apa yang dikatakan kakak perempuannya,
Ye Qingyu menundukkan kepalanya dan berkata, maafkan aku kakak. Sudut dari bibir Xiao Tian bergerak-gerak ketika dia mendengar ibunya memarahi bibinya dan dia mulai mengasihani bibinya ketika dia melihat ekspresinya ketika ibunya memarahinya. Bibi, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami juga? Dia berkata, saya tidak mau. Saya ingin melihat konser langsung Yun Xin Er di TV. Saya ingin melihatnya mengenakan gaun rancangan Anda di konser live-nya, kata Ye Qingyu. Apakah Anda yakin? Dia bertanya. Ye Qingyu mengangguk. Ye Sueyin yang sudah tidak bisa menahannya lagi langsung berkata, Tian, lupakan tentang Qingyu dan ayo kita lakukan. Sepertinya ibu sudah tidak sabar lagi ya, ucapnya sambil nyengir. Menggunakan tangan kanannya, Ye Sueyin menggosok peti ganisnya melalui celananya dan berkata, ibu sudah menginginkan peti ganis yang keras dan besar ini di dalam V4 Gina ibu. Setelah dia mengatakan itu, mereka mulai melepas pakaian mereka dan ketika Ye Sueyin melihat peti ganisnya yang tegak itu berdiri perkasa seperti menantang langit, senyuman muncul di wajahnya. Ye Sueyin segera berjongkok dan mencium ujung peti ganisnya, tolong jaga aku lagi peti ganisku yang cantik. Di atas sofa yang disusun berbentuk L, seorang pemuda tampan duduk di sofa dalam keadaan telanjang dengan seorang wanita dewasa telanjang melompat-lompat di atasnya. Tian, Tian, rang wanita itu lirih. Ya, orang-orang itu adalah Xiao Tian dan Ye Sueyin. Xiao Tian sedang berhubungan S3 kilodetik dengan ibunya dalam posisi lap dance. Saat itu, ibunya menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah dengan tangan di atas lutut sementara tangan Xiao Tian di pinggulnya, membantu ibunya menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah. Ibunya mengerang berkali-kali. Setelah beberapa menit menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah, dia tiba-tiba berhenti menggerakkan pinggulnya dan bersandar ke belakang padanya. Setelah bersandar ke belakang padanya, ibunya menoleh dan mencium bibirnya selama 2 detik, sebelum akhirnya dia berkata, Tian, apakah kamu menikmati vagina ibu? Petik 2. Mendengar itu, dia segera melingkarkan tangannya di pinggulnya dan berkata, ya, memek ibu paling enak. Hehe, ibu suka mendengarnya, kata ibunya sambil tersenyum. Tidak lama setelah itu, ibunya mulai menggeseknya, membuatnya mengerang beberapa kali dan ketika ibunya mulai menggelitiknya, dia menggerakkan tangannya dan memainkan putingnya. Rang ibunya keras saat dia mencubitnya sedikit keras hingga membuat Ye Qingyu menatapnya dan lupa berkedip. Melihat bibinya yang seperti itu, dia mulai nyengir dan berkata, ibu, ayo ganti posisi. Kia, ibunya kaget saat tiba-tiba dia berdiri, membuatnya hampir terjatuh. Tapi karena dia memegang pinggulnya, dia tidak terjatuh. Setelah berdiri, dia mengeluarkan peti ganisnya dari V4 Gina ibunya sehingga mereka dapat mengubah posisi dengan lebih mudah tetapi ketika Ye Sueyin merasa peti ganisnya tidak lagi berada di dalam V4 Ginanya, dia menatapnya dan berkata, Tian, kenapa kamu mengeluarkannya penismu? Cepat masukkan ke dalam vagina ibu lagi. Tolong tunggu ibu yang kedua, ucapnya sambil menyeret ibunya ke dekat bibinya. Setelah itu dia meminta ibunya untuk meletakkan lututnya di atas bantal sambil menghadap ke belakang, dari sofa. Bibinya yang melihat itu tiba-tiba berkata, apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apapun dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tolong jangan berhubungan seks di tempat yang begitu dekat denganku. Tapi aku ingin berhubungan seks di sini, katanya sambil tersenyum. Ada banyak tempat di ruangan ini, mengapa kamu memilih di sini? Tanya Ye Qingyu, mengapa? Tentu saja, karena aku ingin, dia berkata. Kamu, lakukan saja apa yang kamu inginkan, ucap Ye Qingyu. Tian, cepat masukkan lagi penismu ke dalam vagina ibu, tubuh ibu terasa gatal karena tubuh ibu sangat menginginkan peti ganis besarmu di dalam V4 Gina ibu, Tian, kata Ye Sueyin. Baiklah, ucapnya sambil kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina ibunya. Rang ibunya keras sambil memegang erat sandaran sofa. Karena mereka berhubungan S3 kilodetik di tempat yang sangat dekat dengan Ye Qingyu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mereka dengan saksama dan karena mereka begitu dekat dengannya, dia bisa mendengar suara V4 Gina kakak perempuannya dibuka lebar-lebar oleh K*L keponakannya. Melihat ekspresi bibinya, dia senang. Alasan dia berhubungan intim dengan ibunya di dekat bibinya adalah karena dia ingin membuat bibinya terangsang dan membuatnya ingin berhubungan seks dengannya nanti.
Ia ingin memanfaatkan kesempatan berhubungan seks dengan ibunya untuk membuat bibinya terangsang mendengar rintihan ibunya atau suara V4 gina ibunya yang terbuka lebar oleh penisnya. Saat ini bibinya sedang menatap P3 nisnya yang bergerak maju mundur di dalam V4 gina kakaknya. Tak lama kemudian, dia menggigit bibir bawahnya sambil tanpa sadar meletakkan tangannya di atas V4 ginanya dan mulai menggosok V4 ginanya. Melihat bagaimana bibinya yang mulai menggosok V4 ginanya, dia mulai menyeringai karena rencananya berhasil. Ah, 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 ibunya mengerang berkali-kali sambil menggerakkan pinggulnya. SLICK 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 SLICK. Suara Xiao Tian dan ibunya berhubungan seks bergema di dalam ruangan, membuat bibinya menelan ludah dan menggosok vaginanya semakin cepat. Saat itu, ia bisa melihat bibinya sudah penuh nafsu dan celana dalam hijaunya sudah basah karena jus cintanya, bahkan sebagian jus cintanya menetes di pahanya, membuatnya terlihat begitu di matanya. Ah, Tian, menyenangkan. Rasanya menyenangkan, Ye Xueyin mengerang lebih keras. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Mendengar erangan seksi ibunya, dia meletakkan tangannya di klitoris ibunya dan memainkannya. Ah, Tian, bukan klitoris ibu juga, ibu akan mati karena kenikmatan ini, kata ibunya sambil mengerang. Saat ini Ye Qingyu sudah tidak peduli lagi menonton konser langsung Yun Xin Er di TV, dia fokus menonton keponakannya dan kakak perempuannya berhubungan S3 kilodetik di sebelahnya. Setelah beberapa menit, Ye Xueyin sudah tidak bisa menopang dirinya sendiri, membuat kepalanya terjatuh ke sandaran sofa sambil masih mengerang tanpa henti. Enak, anakku membuat vaginaku terasa enak, ibunya membuka mulutnya sambil mengerang, membuat air liur menetes di sudut mulutnya. Kamu suka ibu? Petik 2, tanyanya sambil mendorong penisnya semakin dalam hingga ujung penisnya masuk ke dalam rahimnya. Ibu suka, penis anakku ada di dalam rahimku, rintihnya semakin keras saat merasakan penisnya memasuki rahimnya. Apa ibu suka kalau penisku ada di dalam rahim ibu? Tanyanya lagi. Iya, pecahkan rahim ibu, tandai dengan menggunakan penismu, dia sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena kenikmatan. Pikiran Ye Xueyin kosong saat itu, yang ada hanya kenikmatan dan kenikmatan di kepalanya saat P3 nisnya berada di dalam rahimnya. Air mata jatuh di pipinya namun itu bukanlah air mata kesedihan melainkan air mata kenikmatan, kenikmatan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Coming, ibu akan cum, kata ibunya ketika dia merasa akan cum. Mendengar itu, Xiao Tian mengangkat salah satu kaki ibunya, membuat vagina ibunya menghadap Ye Qingyu. Ye Qingyu masih menatap mereka dengan wajah penuh nafsu sampai beberapa menit kemudian Ye Xueyin mengalami orgasme yang hebat dan air maninya mengenai wajah dan tubuh Ye Qingyu, membuat tubuh Ye Qingyu basah karena air mani kakak perempuannya. Ye Qingyu tertegun dan menutup matanya ketika air mani kakak perempuannya mengenai wajah dan tubuhnya. Ketika kakak perempuannya selesai mengalami orgasme, dia mulai menyeka wajahnya menggunakan tangannya sebelum melihat tubuh kakak perempuannya yang menggigil setelah dia mengalami orgasme yang hebat. Tidak lama setelah ibunya orgasme, dia merasa seperti akan orgasme juga sehingga dia bergerak lebih cepat dan berkata, "Ibu, kamu sedang minum pil, kan?" Namun saat ini ibunya sudah tidak bisa menjawabnya karena sudah larut dalam kenikmatan, yang dilakukannya saat itu hanyalah erangan dan rintihan. Melihat ibunya tidak menjawabnya, dia langsung berkata, "Baiklah. Aku anggap itu iya." Beberapa detik setelah itu, dia sudah mencapai batasnya sehingga dia mengerang dan berkata, "Coming." Setelah dia selesai orgasme, karena ibunya masih dalam kondisi lemah, dia memegangi tubuhnya dan meletakkan ibunya di sisi lain sofa untuk membantunya mengambil napas. Setelah menempatkan ibunya di sisi lain sofa, ia duduk di samping bibinya yang masih menatap kosong ke arahnya. Melihat bibinya yang sedang menatapnya dengan tatapan kosong, ia meraih tangan bibinya dan meletakkannya di atas penisnya sambil memaksa tangannya untuk mengelus penisnya. Pada saat ini Ye Qingyu akhirnya sadar ketika dia merasakan P3 nis hangatnya di tangannya. Ketika dia memaksanya menggosok P3 nisnya, Ye Qingyu tidak mengatakan atau melakukan apapun padanya,
dia hanya menatapnya dan membiarkan dia memaksa tangannya membelai P3 nisnya ke atas dan ke bawah sebelum akhirnya dia melepaskan tangannya tetapi Ye Qingyu masih bergerak, tangannya ke atas dan ke bawah sementara dia mulai bernapas dengan berat juga menggunakan tangan kanannya yang panjang dan ramping. Ye Qingyu yang sudah penuh nafsu, tanpa sadar membelai P3 nisnya saat mereka berciuman. Ah! Ye Qingyu mengerang saat dia merasakan tangannya memainkan V4 ginanya dengan terampil. Dan di saat yang sama di TV, Yoon Shin Er yang menyanyikan lagunya, Ilusi, tampil memukau saat mengenakan gaun rancangannya, membuat penonton tak bisa mengalihkan pandangan dan lupa berkedip. Saat ia menyanyikan lagu tersebut, aura seorang gadis yang patah hati terpancar dalam dirinya, ditambah dengan gaun yang cocok yang dikenakannya, ia tampak seperti bidadari tak bersayap yang mendambakan surga. Perasaan sedih, menyesal, tidak berdaya, dan depresi terlihat di wajah Yoon Shin Er sambil terus menyanyikan lagu tersebut. Dan ketika suara piano dan gitar berhenti sejenak, dia mengangkat tangan kanannya ke depan dan menyanyikan lagu itu dengan sedih. Cinta telah lelah, pergi dan tak ada lagi, meninggalkan kelembutan yang menyayat hati. Selain dia, aku tak punya apa-apa lagi. Saat piano dimainkan, lagu yang cocok untuk momen yang begitu baik. Aku baru saja mendengarnya dan menangis semakin keras. Mimpi tercipta, terbangun dan hancur. Meninggalkan kelembutan yang memilukan. Mengapa, aku, memberimu segalanya. Aku selalu memastikan kamu selalu bahagia. Kenapa kamu melakukan itu padaku? Di mana kebahagiaan yang kamu janjikan? Aku sudah mengorbankan segalanya untukmu. Tuhan, kumohon, aku ingin mengulang waktu. Dan mendengarkanmu. Petik 2. Dan tidak lama setelah itu, dia selesai menyanyikan lagu tersebut. Melihat Yoon Shin Er selesai menyanyikan lagu tersebut, pembawa acara wanita segera berjalan ke arahnya dan berkata, Nona Yoon, lagu ini benar-benar lagu mahakarya dan kamu telah menyanyikan lagu itu dengan sempurna, membuat kami semua tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya, padamu dan memujimu. Terima kasih, ucap Yoon Shin Er sambil tersenyum cantik. Nona Yoon, menurut rumor yang beredar, pencipta lagu ini masih muda kan? Bolehkah aku bertanya padamu, siapakah orang yang menciptakan lagu mahakarya ini? Tuan rumah, kata-kata pembawa acara perempuan membuat seluruh area menjadi sunyi senyap. Sejak pertama kali mereka mendengarkan lagu berjudul Ilusi, banyak orang dari perusahaan hiburan, berita, saluran TV atau lain-lain telah mencoba mencari tahu siapa pencipta lagu itu tetapi tidak berhasil karena saat itu Lee Wen, sutradara dari lagu tersebut. Lee Entertainment memutuskan untuk menambahkan lagu tersebut ke album Yoon Shin Er. Dia menggunakan pengaruh keluarga Lee untuk menyegel informasi tentang penciptanya sehingga ketika pembawa acara bertanya kepada Yoon Shin Er siapa pencipta lagu yang disebut Ilusi, seluruh Tiongkok memperhatikannya. Mereka ingin tahu siapa pencipta lagu mahakarya itu tapi mereka hanya mendapat jawaban mengecewakan dari Yoon Shin Er karena maaf, kamu tidak bisa menanyakan itu dan penciptanya telah menjual lagu itu kepada kami jadi ini lagu kita sekarang, kata Yoon Shin Er sambil tersenyum. Mendengar itu, seluruh China dan pembawa acara wanita memasang wajah kecewa. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Karena tidak ingin terlihat tidak profesional, pembawa acara wanita tersebut memutuskan untuk mengganti topik. Menurutmu pencipta lagu tersebut sedang memperhatikanmu saat ini? Tentu saja, aku yakin, pencipta lagu tersebut pasti sedang melongo dan duduk seperti undang-undang sekarang karena aku sudah menyanyikan lagunya dengan sempurna, kata Yoon Shin Er. Saat berada di rumah Xiao Tian, Ye Qingyu mengerang berkali-kali. Saat itu, mereka sedang berhubungan S3 kilodetik sambil kedudukan. Xiao Tian memegang salah satu kaki bibinya sambil memasukkan K**L ke dalam V4 ginanya berulang kali. Tian, dia mengerang dan melingkarkan lengan rampingnya di lehernya sebelum akhirnya mulai menciumnya. Bibi, pegang aku erat-erat, ucapnya sambil mengangkat kaki satunya. Dalam sekali, serunya saat penisnya sudah mencapai bagian terdalam dari vaginanya. Rintihnya sambil menyandarkan kepalanya di bahunya. Saat dia memasukkan P3 nisnya ke dalam V4 ginanya, sebagian jus cintanya jatuh ke lantai, membuat lantai basah karena jus cintanya. Begitukah? Tanya pembawa acara wanita. Tentu saja, aku yakin,
Mungkin komposernya malah lupa berkedip sekarang, haha, kata Yun Sin Er bercanda. Baiklah, mengetahui kamu telah menyanyikan lagu itu dengan sempurna, aku yakin apa yang kamu katakan pasti benar, komposer pasti bangga karena penyanyi terkenal. Seperti Nona Yun menyanyikan lagunya, kata tuan rumah perempuan. Benar, Yun Sin Er mengangguk. Ketika pembawa acara wanita memperhatikan gaun yang dikenakan Yun Sin Er, dia terkejut melihat betapa indahnya gaun itu, membuatnya penasaran dan ingin tahu siapa desainernya, gaun yang dia kenakan. Ah rindu Yun, gaun yang kamu kenakan saat ini sangat indah, siapa desainer gaun yang kamu kenakan saat ini? Tanya pembawa acara wanita itu penasaran. Iya, gaun ini indah sekali. Saat pertama kali melihat gaun ini aku kaget dan ingin segera memakai gaun ini, ucap Yun Sin Er sambil tersenyum. Jadi siapa desainer gaun itu? Pembawa acara, namanya Xiao Tian, seorang pemuda multitalenta yang tahun ini baru berusia 19 tahun, kata Yun Sin Er. Wow, dia masih sangat muda dan sudah bisa membuat gaun indah seperti ini. Aku penasaran, siapa gurunya? Jangan bilang gurunya adalah salah satu guru terkenal di China atau di dunia. Tanya pembawa acara penasaran. Baiklah, sebenarnya aku juga ingin tahu siapa yang mengajarinya tapi dia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padaku, kata Yun Sin Er. Aku juga sangat menginginkan gaun seperti ini. Jadi di mana kita bisa membeli gaun seperti ini? Apakah dia punya toko offline? Tanya pembawa acara wanita itu. Tidak, karena dia baru saja memulai bisnisnya. Jika ingin membelinya, kamu bisa beli di starsclothes.com. Ada beberapa gaun di situsnya. Kamu harus memeriksanya, aku yakin kamu tidak akan menyesalinya, kata Yun Sin Er sambil mempromosikan toko online Xiao Tian. Setelah si Fei selesai membuat toko online, dia memberitahu Yun Sin Er bahwa jika seseorang ingin membeli gaun itu, mereka hanya perlu membeli melalui website. Mengenai kenapa dia menamakan tokonya Stars Clothes, hal ini karena ibunya sudah memiliki sebuah kedai kopi dan namanya adalah Stars Coffee, jadi dia langsung menggunakan nama STARS untuk websitenya juga karena dia ingin membuat Stars Shop menjadi perusahaan star nantinya. Adikku, aku sudah mempromosikan gaunmu jadi kamu harus mentraktirku makan atau tidak. Aku akan memukulmu nanti, pikir Yun Sin Er dalam hati. Penonton, apakah kamu mendengarnya? Jika kamu ingin gaun cantik seperti yang Nona Yun sedang memakainya sekarang, beli saja di website. Tentu saja nanti aku akan membelinya juga, kata pembawa acara wanita itu. Adik, aku sudah melakukan apa yang kamu katakan padaku. Kamu akan menepati janjimu kan? Yun Sin Er sambil mengedipkan mata. Saat berada di rumah Xiao Tian, aku akan masuk ke dalam, Bibi, katanya sambil mengerang. Ye Qingyu tidak menjawabnya dan hanya mengerang saat itu. Aku coming, Bibi, erangnya saat mencapai klimaks. Setelah beberapa detik, dia mengeluarkan penisnya dan melihat sebagian spermanya menetes keluar dari vaginanya. Setelah puas berhubungan S3 kilodetik dengan bibinya, ia menyuruh bibinya duduk di sofa sambil memegangi tubuhnya karena masih dalam kondisi lemah. Konsernya sudah selesai, ucapnya kaget. Sudut bibirnya bergerak-gerak. Karena dia berhubungan seks dengan ibu dan bibinya, dia tidak lagi memperhatikan konser live Yun Sin Er jadi dia tidak tahu apakah Yun Sin Er mempromosikan gaun desainnya atau tidak. Saat itu dia hanya bisa menghela nafas, dia sengaja mengambil waktu agar dia bisa melihat Yun Sin Er mempromosikan gaunnya tapi pada akhirnya dia tidak tahu apakah dia sudah mempromosikan gaunnya atau tidak. Lupakan saja, akan ada yang mengupload konser ini nanti di internet atau aku bisa menelpon saja Yun Sin Er. Masih banyak cara untuk mengetahui hal ini, renungnya. Di pagi hari setelah dia sarapan, dia segera pergi ke rumah Lin Xing Sue untuk menyampaikan kabar baik padanya. Saat dia berjalan, senyuman lebar muncul di wajahnya dan itu karena dia melihat ratusan orang memesan gaun di toko online miliknya. Tadi malam, ketika dia berbaring di tempat tidur sebelum tidur, dia iseng memeriksa video terbaru konser Yun Sin Er di internet. Setelah browsing beberapa menit, Xiao Tian akhirnya menemukan seseorang dengan nama akun YouTube, Yun Sin Er is My Dewi, telah mengunggah konser terbaru Yun Sin Er di channel YouTube miliknya. Setelah dia selesai menonton video Yun Sin Er dan mengetahui bahwa Yun Sin Er telah mempromosikan toko online-nya, dia segera memeriksa toko online-nya. Awalnya hanya 30 orang yang memesan gaun di toko online-nya, tetapi setelah sarapan,
dia memeriksa lagi dan melihat pesanan di toko online-nya berubah dari 30 menjadi 100. Bibi dan ibunya senang ketika dia memberitahu mereka tentang hal itu dan mengatakan bahwa mereka akan membantunya jika dia membutuhkan sesuatu. Tidak lama setelah itu, dia tiba di rumah Lin Xing Sue dan mengetuk pintu. "Sue kecil, kekasihmu yang tampan telah datang. Tolong buka pintunya," katanya. Tidak lama kemudian, terdengar suara pintu yang dibuka oleh seseorang, dan ketika dia melihat orang yang membukakan pintu, dia langsung tersenyum dan berkata, "Selamat pagi, Sue kecil." "Pagi," ucap Lin Xing Sue sambil tersenyum. "Ini, tanda cintaku padamu," dia sebuket stik roti. Ketika dia melihat sebuket stik roti di tangannya, dia terkikik dan berkata, "Apa ini?" "Tentu saja buket stik roti," katanya. "Aku tahu, tapi apakah kamu memberiku buket stik roti? Apakah kamu ingin aku menjadi wanita gemuk?" kata Lin Xing Sue bercanda. Mendengar kata-katanya, dia segera meletakkan tangan kanannya di dada dan berkata, "Meskipun kamu nanti jadilah wanita gendut, aku sebagai kekasihmu akan tetap mencintaimu sama." Dia tersenyum dan berkata, lidahnya fasih sekali. "Tunggu, menurutku akan lebih baik jika kamu menjadi wanita gendut karena jika kamu gendut, tidak ada seorang pun akan merebutmu dariku," katanya sambil bercanda. Mendengar itu dia langsung berkata, "Hei, aku tidak mau itu, bukankah kamu lebih suka jika aku tetap terlihat seksi dan cantik?" Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. "Selama itu aku tidak peduli dan akan mencintaimu sampai dunia hancur berkeping-keping," katanya sambil menatapnya dengan penuh kasih. "Kemarilah. Berikan ciuman selamat pagi pada kekasihmu." Dia menoleh dan berkata, aku perlu meletakkan stik roti di meja makan." Melihat dia ingin berpura-pura meletakkan stik roti di atas meja makan, dia menyentuh dagunya dan mencium bibir merah mudanya, dan seperti biasa, dia membiarkan dia menciumnya. Dia bahkan menutup matanya seolah ingin menikmati ciumannya. "Wah, sungguh pasangan yang mesra, membuatku iri," tiba-tiba terdengar suara. Mendengar itu, mereka pun langsung melepaskan ciumannya dan melihat ke arah sumber suara. "Si Fei, kenapa kamu ada di sini?" Dia bertanya dengan bingung. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia tidur di rumah Lin Xing Sue tadi malam? Tapi kenapa? Dia berpikir dalam hati. Si Fei mengabaikan pertanyaannya, dia tiba-tiba berlari dan melompat. "Adik, tangkap aku." Melihat si Fei yang tiba-tiba melompat ke arahnya, dia langsung menangkapnya dan berkata, "Hei, tiba-tiba melompat ke arahku seperti ini berbahaya loh." Si Fei tersenyum dan berkata, "Hehe, aku tahu adik laki-laki akan menangkapku." Melihat tingkahnya seperti itu, dia tersenyum dan ingin menurunkannya tetapi ketika dia ingin menurunkannya, si Fei tiba-tiba melingkarkan lengannya di lehernya dan mengunci kakinya di pinggangnya. Apa yang kamu lakukan? Cepat turun," ucapnya sambil menghela nafas. "Aku ingin ciuman selamat pagi juga," kata si Fei. "Hei," teriak Lin Xing Sue. "Sue, jangan egois, berbagi dia denganku," kata si Fei. "Kenapa dia?" kata Lin Xing Sue. "Karena aku menginginkan dia sebagai pacarku." "Sue, kamu masih belum menerimanya sebagai pacarmu, jadi salahkah aku jika aku ingin menjadi pacarnya?" tanya si Fei. Saat ini, Lin Xing Sue membuka mulutnya seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia menyadari bahwa mereka belum resmi menjadi kekasih tetapi ada perasaan cemburu ketika Lin Xing Sue mendengarnya. Si Fei ingin Xiao Tian menjadi kekasihnya. "Turun," kata Lin Xing Sue sambil memaksa si Fei turun. Setelah itu, Lin Xing Sue segera menyeretnya ke ruang tamu dan berkata, "Duduk di sini dan tunggu. Aku akan membawakanmu teh dan biskuit." Dia mengangguk. Beberapa menit kemudian, Lin Xing Sue kembali dengan teh dan biskuit di tangannya. Setelah dia meletakkan teh dan biskuit di atas meja, dia tersenyum dan berkata, "Ini teh dan biskuitmu, Tian." "Terima kasih," katanya sambil tersenyum. Lalu si Fei, Lin Xing Sue, dan Xiao Tian duduk di ruang tamu ruangan bersama tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba mendapat ide dan tiba-tiba senyuman muncul di wajahnya. Dia meraih pinggang Lin Xing Sue dan menyuruhnya duduk di pangkuannya. "Kia," Lin Xing Sue terkejut ketika dia tiba-tiba menyuruhnya duduk di pangkuannya. "Kamu, Rokue, aku hampir terkena serangan jantung karena kamu," kata Lin Xing Sue sambil memukulnya dengan lembut. "Jika kamu terkena serangan jantung,
aku akan menjagamu, katanya sambil tersenyum. Lagi dengan pembicaraan manismu itu, kata Lin Xingxue. Tapi kamu menyukainya kan? Dia bertanya sambil menyentuh pipinya. Aku menyukainya, kata Lin Xingxue sambil tersenyum. Melihat mereka yang bertingkah seperti pasangan yang sedang jatuh cinta, si Fei berkata dengan cemberut, "Hei, aku di sini juga, adikku, setidaknya biarkan aku bersikap mesra denganmu juga." Petik 2. Duduklah dengan tenang di sana, kata Lin Xingxue sambil tersenyum. Karena orang yang melihatnya duduk di pangkuannya adalah teman baiknya, Lin Xingxue tidak merasa malu dan bersikap seolah-olah duduk di pangkuannya adalah hal yang normal. "Sue kecil, tahukah kamu?" Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Lin Xingxue. "Aku tahu, kamu ingin membicarakan tentang pesanan di toko online bukan?" kata Lin Xingxue sambil tersenyum. Setelah sarapan, dia memeriksa toko online-nya dan merasa senang ketika dia melihat 100 orang memesan gaun di toko online-nya. "Ah, kekasihku hebat, kamu bahkan tahu apa yang ingin aku katakan. Apakah kamu sudah memeriksa toko online-ku?" katanya dengan gembira. Meskipun dia sudah menebak bahwa dia tahu alasan mengapa dia datang ke rumahnya, tetapi mendengarnya langsung darinya lebih membahagiakan daripada ketika dia memikirkannya. Aku sudah memeriksanya pagi ini dan aku tahu kamu akan datang ke rumahku juga, kata Lin Xingxue. Seperti yang diharapkan dari kekasihku. Kamu sangat memahamiku, katanya sambil mencubit hidungnya. Kamu sangat menyukainya mencubit hidungku, ya, Lin Xingxue sambil menggosok hidungnya. Melihat mereka berperilaku seperti kekasih yang sedang jatuh cinta, si Fei cemberut dan cemburu. "Adik, aku juga ingin bersikap mesra denganmu." "Ah Tian, ada seorang wanita di sana," kata Lin Xingxue sambil mengarahkan jari telunjuknya ke si Fei. Mendengar kata-kata Lin Xingxue, dia tertawa dan memutuskan untuk bermain bersamanya. "Ah, kamu benar, kupikir kita sendirian sekarang." Si Fei tidak senang ketika mereka menindasnya bersama-sama seperti itu, jadi dia duduk di sebelahnya dan berkata, "Adik, aku juga ingin duduk di pangkuanmu." "Aku tidak keberatan, tetapi Sue kecil sedang duduk di pangkuanku sekarang, jadi aku harus menunggu jika kamu ingin duduk di pangkuanku," katanya. "Sue, ganti denganku, aku juga ingin duduk di pangkuannya." Si Fei berkata sambil menyentuh tangan Lin Xingxue. Dia merasa tidak adil membiarkan dia melihat mereka bertingkah seperti kekasih yang jatuh cinta di hadapannya. Dia merasa seperti dia adalah orang ketiga saat itu. "Apakah kamu mengatakan sesuatu, Fei?" kata Lin Xingxue sambil terkikik. "Sue, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Tidakkah kamu merasa tidak enak memperlakukanku seperti ini?" kata si Fei dengan cemberut. "Jika kamu berpikir jadi, kalau begitu kamu harus mencari pacar sekarang juga," kata Lin Xingxue sambil terkikik. "Hei, kamu masih belum resmi menjadi kekasih. Aku masih punya kesempatan, atau bagaimana kalau kita menjadi pacarnya bersama?" kata si Fei. Mendengar perkataan si Fei, Xiao Tian menganggukkan kepalanya dan berkata, Itu bukan ide yang buruk. Saya setuju dengan ide itu." Petik 2. Apakah kamu melihatnya? Si Fei berkata dengan gembira ketika dia setuju dengan idenya. Lin Xingxue mencubit pipinya dan berkata, "Playboy. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung." Apa kamu cemburu, sayang? "Lucu sekali," katanya sambil tersenyum. "Manis, bukankah kamu bilang aku cantik?" kata Lin Xingxue. Lucu dan cantik," kata Xiao Tian. "Bagaimana denganku, adik laki-laki?" kata si Fei. "Kamu wanita yang seksi," dia berkata jujur. "Hehe, terima kasih atas pujiannya. Izinkan aku menciummu sebagai ucapan terima kasih." Setelah si Fei mengatakan itu, dengan menggunakan tangan kanannya, dia menyentuh dagunya dan mencium bibirnya. Ketika dia merasakan bibir si Fei berada di bibirnya, dia sedikit terkejut karena dia tidak menyangka si Fei berani menciumnya di depan teman baiknya. Saat itu Lin Xingxue juga tidak memperhatikan si Fei, jadi ketika si Fei tiba-tiba mencium bibir Xiao Tian, dia tertegun selama beberapa detik sebelum dia mencoba menghentikannya. "Apa yang kamu lakukan, Fei?" Si Fei melepaskan ciumannya dan berkata, "Tentu saja, cium dia. Aroma mulutnya harum, tidak heran kamu tidak keberatan ketika dia menciummu tadi." "Begitukah?" tanya Xiao Tian. Aku suka wangi mulutmu, membuatku ingin menciummu lagi," kata si Fei jujur.
Mendengar kata-kata si Fei, dia tersenyum dan berkata, "Ada apa? Apakah kamu ketagihan menciumku sekarang?" "Ya, biarkan aku menciummu lagi, adik kecil," kata si Fei sambil mendekatkan wajahnya ke wajahnya, tetapi ketika dia hendak menciumnya lagi, Lin Xingxue menyentuh pipinya dan menciumnya terlebih dahulu. Ketika dia melihat Lin Xingxue menciumnya, si Fei terkikik dan berkata, "Hehe, ada apa, Sue? Apakah kamu cemburu karena aku ingin menciumnya lagi?" Lin Xingxue mengabaikan pertanyaannya dan dia menatap Xiao Tian. "Tian, lakukan kamu suka saat aku menciummu barusan." "Ya, aku suka itu," katanya dengan gembira. Dia tidak menyangka Lin Xingxue akan menciumnya ketika si Fei hendak menciumnya dan berpikir itu bukan ide yang buruk untuk memiliki si Fei di sekitar mereka karena dengan si Fei di sekitar mereka, dia bisa membuat kemajuannya dengan Lin Xingxue lebih cepat dan dari bagaimana si Fei berperilaku, dia tahu bahwa dia bisa mengambil si Fei juga nanti. "Baiklah, ayo kita berhenti bermain-main dan mulai membahas pesanan di toko onlineku dulu," ucapnya serius. Meski ingin melanjutkan apa yang mereka lakukan saat itu, namun ia harus mengakhirinya karena tujuan utamanya adalah berdiskusi tentang pesanan dan cara mengirim 100 gaun dalam 3-5 hari. "Baiklah, mari kita bicarakan," kata Lin Xingxue. "Tidak baiklah," kata si Fei sambil mengangguk. Kemudian mereka mulai merencanakan semuanya dengan hati-hati dan setelah 30 menit, mereka memutuskan untuk menyewa sebuah gedung dan mempekerjakan lebih banyak orang untuk membantu. Mereka membuat gaun. Setelah mencari sekitar 2 jam, mereka akhirnya menemukan gedung yang paling cocok untuk bisnisnya. Bangunan itu merupakan bangunan berbentuk persegi panjang dengan ukuran sekitar 100 kali 70 meter. Ruangan di dalam gedung terbagi menjadi 2 bagian, satu ruangan kosong besar yang luasnya lebih dari separuh luas bangunan dan satu ruangan kecil yang luasnya sekitar seperempat luas bangunan. Ketika mereka memeriksa ruangan besar itu, mereka merasa puas dan berpikir ruangan itu akan sempurna bagi penjahit dan karyawan lain untuk bekerja nanti. Setelah memeriksa ruangan yang lebih besar, mereka segera menuju ke ruangan yang lebih kecil. Di pojok kiri ruangan yang lebih kecil terdapat 3 kamar mandi dan 3 bilik toilet di sebelahnya, sedangkan di pojok kanan terdapat kamar tidur yang dilengkapi dengan kamar mandi pribadi. Terdapat 3 ruang kantor di samping kamar tidur dengan ruang makan dan dapur di depan ruang kantor. Dan ketika dilakukan pengecekan di sekitar gedung, terdapat beberapa pepohonan di sekitar gedung sehingga membuat suasana di sekitar gedung menjadi teduh. Di sekeliling bangunan juga dipasang tembok setinggi 2 meter agar bangunan lebih aman. Setelah mereka puas dengan semuanya, mereka memutuskan untuk menyewa gedung itu selama 6 bulan karena ingin mencoba mengerjakan gedung itu terlebih dahulu. Setelah mereka membayar sewa, Xiao Tian menelepon layanan kebersihan untuk membantu mereka membersihkan gedung dan setelah itu, mereka membeli 30 mesin jahit, meja, kursi, sofa dan meletakkannya di dalam gedung. Setelah mereka mengatur semuanya dengan rapi, dia memanggil seorang penjahit yang terakhir kali membantunya membuat gaun dan meminta mereka membawa 40 penjahit terpercaya saat mereka bertemu dengannya nanti. Para penjahit itu senang ketika mereka tahu dia ingin mempekerjakan mereka lagi dan segera memanggil teman-teman terpercaya mereka untuk bekerja padanya. Setelah 3 jam, 50 penjahit datang ke gedung untuk menemui Xiao Tian. Xiao Tian mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin mempekerjakan mereka dengan syarat mereka harus rajin, jujur, mempunyai semangat, disiplin, sopan, hormat dan tidak mudah mengeluh. Ia pun berjanji akan memberikan bonus jika hasil kerjanya memuaskan. Ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Tian, mereka senang dan memutuskan untuk bekerja untuknya dengan sepenuh hati. Dan tidak lama kemudian, bahan untuk membuat pakaian datang dan setelah diletakkan dengan rapi, mereka pun pergi.